lagi firman-Mu. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Waed. Kami serukan kepada semua kuasa penguasa yang ada di udara. Engkau harus dengar, Yahweh Elohim kita, Dia Echad. Dialah satu-satunya yang layak dan berhak untuk dipuji dan ditinggikan. Itulah sebabnya saat ini kami memuji dan meninggikan Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes. Dan setelah kami memuji-muji nama Bapa, sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hatinya. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan mengganggu pemberitaan firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Tegur kami dan ajar kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Gereja yang Sejati. Apakah yang dimaksud dengan gereja yang sejati itu? Saya ajak untuk kita perhatikan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 yang demikian bunyinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milikmu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan suatu harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, gereja yang sejati menurut 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 itu bukanlah gedungnya, melainkan tempat Ruach HaKodes. Dan menurut ayat tadi, di manakah tempat Ruach HaKodes? Tidak lain adalah tubuh kita. Jadi bukan organisasi, melainkan organisme.
artinya bukan bentuk fisik, tetapi psikis. Itulah yang disebut gereja. Nah, apa yang dimaksud dengan bentuk psikis adalah bentuk non-fisik seperti pikiran, emosi, kondisi mental, dan sebagainya. Nah, bentuk psikis itu yang bagaimana? Yang pertama adalah tempat Tuhan hadir dalam kehidupan manusia yang mengakui Yesus sebagai Elohim dan Juru Selamat. Karena ada kitab suci yang mengatakan bahwa Tuhan berkenan atas tubuh seseorang yang hatinya melekat kepadanya. Nah, sesuai dengan firman ini, saudara-saudara, bahwa bukan bentuk fisik melainkan psikis, yaitu pikiran, emosi, kondisi mental, dan sebagainya, itu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positifnya yaitu bisa berinteraksi dan saling menguatkan. Tadi pagi pada saat saya masuk ke ruangan gereja, Pak Suluri dari daleman mendekati saya, memberikan jabatan tangan, dan beliau katakan apa? Saya bersyukur Pak, pagi ini saya bisa kembali ke gereja karena sepeda motor saya sudah diperbaiki anak saya dan sudah bisa jalan dengan baik. Saya lebih suka untuk mendengarkan firman secara langsung, tidak melalui streaming, walaupun streaming itu bisa juga didengar, tetapi kalau secara langsung saya bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sini. Saya bisa dikuatkan dan saling menguatkan. Saya katakan benar, karena itulah yang sesuai dengan kebenaran firman yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Yang berbunyi, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri, sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya dengan semakin saling menasihati, sebagaimana kamu dapat melihat harinya sudah semakin mendekat. Saudara dan saya hidup ini, kita sekarang sedang mendekati hari kedatangan Yeshua untuk yang kedua kali. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia datang kembali. Tetapi firman Elohim mengatakan kalau dia datang kembali, maka dia akan menjemput umat-umat yang mengasihinya. Dan firman Elohim mengajarkan kepada kita, dengan kita berinteraksi, dengan kita beribadah bersama, di situ kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan itu merupakan sisi positifnya. Tetapi ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya seringkali terjadi akhirnya merasa nyaman di dalam berinteraksi sehingga mengabaikan kebenaran firman. Misalkan di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 2 ayat yang keempat, dikatakan siapa yang mengatakan aku telah mengenal dia tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena sudah menyatu satu dengan yang lain sehingga menjadi saudara. Karena itu saya katakan gereja pemulihan firman surya kebenaran adalah kita keluarga besar. Satu dengan yang lain saling mengingatkan, apalagi saya sebagai gembala, tidak mungkin saya menjerumuskan jemaat, karena bagi saya saudara adalah biji mata Tuhan yang harus dipelihara dengan baik. Tetapi dengan saling berinteraksi sehingga terjalin komunikasi yang sangat baik, kita sering melihat ada gereja yang tidak mengajarkan kebenaran pun jemaatnya tidak beranjak. Kenapa? Karena merasa dari dulu saya ada di sini sejak kecil, kemudian saya dibesarkan, saya menikah juga diberkati di gereja ini, sehingga
layaklah kalau saya tetap setia. Saya katakan kesetiaan itu boleh dan baik, tetapi untuk menuju keselamatan tidak bisa hanya sekedar setia, tetapi juga harus mengerti. Kenapa? Karena gereja tidak menyelamatkan, merek sinode juga tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah siapa yang disembah di dalam gereja tersebut. Ada banyak orang yang saya tanya, bahkan pendetanya saya tanya tentang masalah nama Tuhan. Mereka mengakui bahwa apa yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran. Tetapi mereka tidak peduli karena mereka katakan, nah sekarang bagaimana Pak? Saya hidup di sebuah organisasi, maka saya harus tunduk kepada organisasi. Saya katakan bagus, betul. Tetapi kalau organisasi itu sesuai dengan kebenaran firman, kalau saya berpedoman seperti itu, tidak akan pernah ada gereja pemulihan firman. Saya tahu kebenaran, saya pergunakan untuk diri saya sendiri, dan saya tidak mengajarkan kepada jemaat. Artinya, saya membohongi jemaat. Biarkan jemaat binasa, yang penting saya sudah mengerti kebenaran. Dan itu pun tidak menyadari bahwa nanti darahnya akan ditanggungkan oleh Tuhan kepada gembalanya. Oleh karena itulah maka kita harus belajar tentang kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tempat Tuhan hadir dalam kehidupan manusia yang mengakui Yeshua sebagai Elohim dan Juru Selamat, itu seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-23 dari Indonesia Literal Translation dikatakan, Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, jika seseorang mengasihi aku, ia akan memelihara firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihinya dan kami akan datang kepadanya dan akan membuat tempat tinggal bersamanya. Artinya, kita datang ke gereja bukan sekedar kita beribadah, tetapi mengizinkan Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri yang berdiam di dalam kehidupan kita, berdiam di dalam hati kita. Satu lagi di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat 20 dari Indonesia Literal Translation katakan, lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk kepadanya dan aku akan makan bersama dia dan dia bersama dengan aku. Saya melihat di bumi ini ada banyak sekali ilustrasi gambar Yeshua mengetuk pintu hati. Saya tertarik dengan gambar itu bukan karena bagus lukisannya, tetapi kalau diperhatikan nanti saudara bisa lihat gambar Yeshua mengetuk pintu. Itu pintu hati. Sesuatu yang menarik adalah sesuatu yang tidak biasa dari sebuah pintu. Pintu itu selalu ada tempat pegangan handle-nya untuk membuka dan menutup. Tetapi ketika kita melihat gambar Yeshua mengetuk pintu, ternyata pintunya tidak ada tempat untuk membukanya. Kenapa? Karena Yeshua bukan pendobrak. Yeshua adalah pribadi yang hanya mengetuk pintu hati, menunggu respon dari umat-umatnya. Ibaratnya ketika kita datang kepada Tuhan, mendengar firman, kemudian firman itu menegur kita. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita ditegur firman? Apakah kita legowo, istilah di Jawa ini artinya siap menerima teguran, ataukah sebaliknya justru kita marah, kita menganggap saya sudah lama tidak ke gereja, giliran sekali-kalinya ke gereja saya disindir-sindir. Tadi pagi saya katakan, saya di dalam menyampaikan firman, saya tutup mata dan tutup telinga. Artinya bukan saya merem sambil menutup telinga begitu, tetapi saya tidak melihat siapa yang ada di depan saya, supaya suara Tuhan benar-benar datang kepada saudara. Kalau saya misalkan melihat salah satu di antara saudara bermasalah dengan saya,
kemudian saya ngomong firman, saya memukul firman dari mimbar, itu sama saja dengan saya sedang membuang sampah rohani. Dan kalau saya membuang sampah rohani, saudara menerimanya apa? Menerimanya sampah. Dan saya sedang menabur sampah. Dan kalau saya menabur sampah, saya akan menuai sampah juga. Dan sampah yang saya tuai tentu lebih banyak daripada yang saya tabur. Dan ini mengerikan. Saya tidak mau menabur sampah. Karena itu perhatikan dengan baik. Kalau firman ini menegur saudara, jadikanlah ini suara Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Satu jiwa saudara itu sangat berharga. Saya sudah pernah sampaikan bahwa jika seluruh dunia ini uangnya yang ada di bank di seluruh dunia dikumpulkan untuk membeli satu jiwa saudara, itu masih berharga jiwa saudara. Itulah penghargaan Tuhan. Itulah sebabnya saya menghargai kedatangan saudara. Makanya ketika saya menyampaikan firman, saya benar-benar menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Saya katakan, Tuhan, apa yang ingin engkau sampaikan kepada jemaatmu, supaya jemaatmu hidupnya diberkati, hidupnya menyenangkan hati Tuhan, dan hidupnya berkenan, sehingga ketika rapture tiba, atau pengangkatan itu datang, maka tidak ada satupun di antara kita yang tertinggal. Tetapi firman Elohim mengajarkan kepada kita seperti apa yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 25 tadi, itu bukan sekedar ketika kita di dalam gereja, kita bisa berkumpul, kita bisa berbaik hati dengan yang lain, tetapi firman Tuhan katakan, tempat di mana Roh Kudus tinggal itu bukan di dalam gedung gerejanya, tetapi di dalam tubuh kita. Artinya ketika kita di luar juga kita sama dengan ketika kita ada di dalam gereja. Karena itu saya katakan lebih baik saya dijahati orang daripada saya menjahati orang. Saya sudah berkali-kali dijahati orang, tetapi bukan berarti saya menyediakan diri untuk dijahati, tidak. Tetapi saya hanya ingin melakukan kebenaran firman, karena firman Tuhan katakan kita, saudara dan saya itu ibarat kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Karena itu ketika kita memiliki tingkah laku yang tidak baik di luaran sana, maka orang akan mengatakan gerejone di mana orang itu? Siapa Tuhannya? Kenapa? Karena Tuhan akan dibawa-bawa. Tapi sebaliknya, ketika orang memuji saudara, karena saudara berubah sikap hati dan motivasinya, nama Tuhan yang dipermuliakan dan saudara sedang memberitakan Injil kebenaran. Jadi memberitakan Injil kebenaran itu tidak harus mengatakan Yesua Tuhan, percayalah kepadanya. Tidak harus demikian. Tetapi dengan kita melakukan tindakan seperti apa yang Tuhan mau, saudara sedang memberitakan firman. Dan siapa yang memberi upah? Bukan saya, bukan pengurus gereja, tetapi Tuhan sendiri. Kita sehat saja itu sudah menjadi berkat Tuhan yang luar biasa. Sekarang kalau saudara sakit, berapa juta uang harus kita keluarkan? Saya sudah pernah cerita, teman saya yang ada di Amerika, teman sahabat waktu saya sama sekolah teologi, itu sakit lever cirrhosis, di mana levernya mengecil. Itu kalau di Indonesia belum ada obatnya dan pasti meninggal, saudara-saudara. Tetapi karena dia di Amerika, dia di cover oleh insurance, saya tanya habisnya berapa. Pada zaman itu lebih dari 20 tahun yang lalu itu kira-kira sekitar 8 miliar kalau di Indonesia kan. Kenapa? Karena levernya dipotong 75%, tinggal sepertiga saja. Tetapi ketika diberi obat, lever itu bisa pulih kembali seperti sedia kala sehingga tubuhnya sehat. Sampai sekarang masih eksis, masih menggembalakan, dan itu sahabat saya waktu saya sekolah teologi bersama di Jakarta.
Jadi saya berkesimpulan, Tuhan kalau saya sehat, itu merupakan berkat yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saudara mengetahui bagaimana saya sakit, punggung saya terkilir, untuk bangun saja sakitnya minta ampun. Maka ketika saya bisa bangun, saya bisa jalan, itu merupakan berkat yang perlu saya syukuri, saudara-saudara. Karena kalau tidak, dengan tubuh yang sehat kita harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itulah maka kita harus menyadari bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan manusia yang mengakui Yeshua sebagai Elohim dan Juru Selamat. Semua saudara yang ada di tempat ini adalah orang yang mengakui Yeshua sebagai Elohim dan Juru Selamat. Maka artinya Ruach HaKodes atau Roh Kudus itu berdiam di dalam hati saudara. Dan itu merupakan anugerah besar karena tidak semua orang mendapatkannya. Jadi kita harus memuliakan Tuhan bukan hanya saat di dalam gedung gereja saja, tetapi di luar juga kita bisa menjadi berkat. Saya mendengar kesaksian dari anak-anak dan keluarganya Bu Yono, beliau pernah cerita kepada saya, Pak, saya bersyukur Ibu itu loh sejak kebaktian di tempat Bapak, sekarang enggak marah-marah, bersyukur sama anak, cucu, menantu semua jadi berubahnya luar biasa. Saya katakan puji Tuhan, inilah contoh orang yang membiarkan Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Dan itu harus bisa menjadi contoh bagi kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, jadi bukan cuma di dalam gedung gereja saja ya. Yang kedua, bentuk psikis itu yang bagaimana? Bukan gedung gereja secara fisik. Kenapa? Karena gedung gereja secara fisik sekarang ini sudah berubah fungsi. Padahal kitab suci katakan bukan hanya tempat untuk berkomunitas, kekeluargaan lebih utama daripada mencari Elohim dan kebenarannya. Di gereja sana-sana, saudara-saudara, itu seringkali kita mendengar ada orang, ya pokoknya hidup matiku di gereja ini, apapun yang terjadi saya di sini. Nah, ini tidak berlaku karena firman Tuhan di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-33 katakan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Karena tidak mencari kebenaran, maka salah motivasi dan seringkali kita mudah tersinggung hati kita dengan firman ketika firman disampaikan. Saya melihat sebuah kenyataan sekarang ini, organisasi gereja sudah tidak sehat karena hanya tempat untuk berkomunitas saja. Jadi kekeluargaan lebih diutamakan daripada mencari kebenaran. Padahal firman tadi mengatakan supaya kita datang ke gereja juga untuk mencari kebenaran. Dan biarlah tempat ibadah kita hanya sebagai wadah berkomunitas, tetapi kebenaran tetap bisa kita dengar. Karena itu saya pernah katakan kalau saya sudah tidak lagi menyampaikan firman sesuai dengan kebenaran firman Elohim, tetapi menurut kebiasaan orang, saudara bisa tegur saya dengan bijaksana. Firman yang kemarin saya sampaikan saja waktu RF Sabat yang berjudul Bahasa Asli Kitab Perjanjian Baru, saudara-saudara. Saya katakan orang bertumpu kepada teolog, bukan hanya teolog lokal, tetapi teolog seluruh dunia, mengatakan bahwa perjanjian baru aslinya dalam bahasa Yunani. Tetapi saya bisa membuktikan bahwa perjanjian baru aslinya dalam bahasa Ibrani. Bagi saudara yang nonton YouTube ini, dan saudara ingin mengetahui apa yang saya sampaikan, saudara bisa ketik di channel Yakub Sulistyo dengan judul Bahasa Asli Kitab Perjanjian Baru. Nanti saudara akan menemukan di sana. Dan itu berita akurat, meskipun tidak ada inskripsi berbahasa Ibrani, tetapi dapat dibuktikan kebenarannya.
Dan itulah sebabnya saya di dalam menyampaikan firman, saya tidak bertumpu kepada para teolog. Meskipun itu teolog kaliber dunia sekalipun. Tetapi yang menjadi tumpuan saya adalah kebenaran firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua, hanya mencari kepuasan spiritual yang semu. Seperti di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. 2 Timotius 4 ayat 3-4 dikatakan, sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan. Dan sesungguhnya mereka akan memalingkan pendengarannya dari kebenaran dan mereka akan membelokkan kepada dongeng-dongeng. Artinya apa? Saya mau mendengarkan firman yang menyenangkan hati saya. Saya sudah selama 1 minggu bekerja mati-matian, capek, saya butuh hiburan. Maka saya ingin mencari firman yang bisa menghibur hati saya. Di Jakarta sedang marak, saudara-saudara, pendeta yang kalau khotbah lucu itu banyak pendengarnya. Biasanya ketika ditanya, ya saya sudah lelah, saya butuh hiburan. Artinya bukan firman yang disampaikan, tetapi lawak rohani. Orang terpingkal-pingkal dari awal sampai akhir ketika ditanya, tadi firmannya isinya apa ya? Wah, enggak tahu saya, lupa, pokoknya lucu deh, senang saya mendengarkannya, menyegarkan jiwa katanya. Menyegarkan jiwa tetapi otaknya kosong, nol, saudara-saudara. Dan itu bukan tipe yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan umat-umatnya. Ciri-cirinya apa? Kita melihat di Jakarta ini banyak sekali orang yang ibadahnya keluyuran, pindah-pindah gedung, berpindah-pindah cari pendeta seperti orang sedang cari restoran. Jadi apa yang saya sampaikan bukan di tempat ini, tapi berdasarkan pengamatan saya, bukan hanya di gereja-gereja tertentu, tetapi hampir semua di Jakarta itu tidak ada dan jarang orang yang beribadah menetap satu gereja misalkan. Sehingga rohaninya tidak bertumbuh karena dia ingin mendengarkan firman yang menyegarkan jiwanya. Memang bagus, betul, karena kita datang ke gereja membutuhkan penyegaran jiwa, tetapi juga penyegaran jiwa yang berisi firman, bukan hanya menyenangkan tubuhnya saja. Karena kalau hanya menyenangkan secara psikologis, saya berbahagia, tetapi tidak ada isinya. Firman Tuhan di dalam Hosea 4 ayat 6 katakan umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Apalagi zaman sekarang ini saudara-saudara, kalau saudara nonton YouTube di internet, banyak sekali orang Kristen yang murtad. Beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan bagaimana pendapat Pak Yakub tentang orang Kristen yang banyak yang murtad. Saya katakan enggak apa-apa, saya malah bersyukur. Loh kok bersyukur? Karena sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan bahwa akan banyak terjadi kemurtatan. Masalahnya misalkan tidak murtad pun mereka tidak tahu apa-apa saudara-saudara tentang isi firman. Kemarin saya pergi ke Semarang, di dalam perjalanan sambil saya menjawab SMS orang, WA orang, itu sepanjang perjalanan saya WA-WA-an berkali-kali dan isi pertanyaannya itu sangat sederhana. Ya, yang seharusnya bisa dijawab padahal orang itu sudah lama beribadah, tetapi tidak mengerti isi firman. Soal perjamuan kudus saja misalkan, dia tanyakan, Pak, kalau perjamuan kudus 1 tahun 1 kali, atau 1 bulan 1 kali, yang benar di hadapan Tuhan yang mana?
Ini kan sebetulnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Firman Tuhan katakan perjamuan kudus itu untuk mengingat penderitaan Tuhan. Lakukanlah sesering kamu dapat melakukannya. Jadi kalau kita mau perjamuan kudus setiap ibadah, boleh atau tidak? Boleh. 1 bulan 1 kali boleh apa tidak? Boleh. 1 tahun 1 kali, ya tidak masalah. Karena dikatakan kalau yang ibadahnya perjamuan kudus 1 tahun 1 kali tidak rapture katanya. Saya tanya, coba ditanya ayatnya di mana. Karena perjamuan kudus itu tidak ada kaitannya soal di rapture atau tidak. Tetapi itu karena untuk mengingat. Nah kalau kita sudah ingat ya tidak perlu diingat-ingat terus. Kecuali kita belum ingat dan atau supaya ingat, ya 1 bulan 1 kali. Kalau dia bilang, ya setiap minggu Pak, ya maunya juga begitu. Tapi kan bikin perjamuan kudus nggak gampang. Nggak asal bikin, harus didoakan dulu. Dan repotnya setengah mati. Yang penting kan kita melakukan untuk mengingat. Kecuali kita tidak mengingat sama sekali, itu beda masalahnya. Ya, dan ini yang terjadi, tidak peduli bisa ada ibadah di tempat lain atau tidak. Saya bersyukur saya mendengar dari Pastor Simeon bahwa ketika gereja kita terkena jalan tol, itu tidak langsung dibongkar, tetapi diberi kesempatan untuk kita membuat tempat supaya kita bisa beribadah di tempat yang baru bisa dibongkar. Karena itu saudara dukung di dalam doa supaya kita bisa segera mendapatkan penggantian dari pemerintah supaya kita bisa segera beli tanah sehingga kita bisa segera membangun sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak sampai kita mengganggunya. Tetapi saling menguntungkan, ya. Jadi dukung di dalam doa. Tetapi kalau orang yang tidak melekat hatinya, mau bodoh, gereja mau digusur kayak mau kemana kayak terserah. Yang penting saya bisa ibadah, kalau enggak ada ya ganti tempat. Nah ini orang yang tidak memiliki sikap hati yang menjadi keluarga besar. Tadi saya sudah katakan ciri-ciri yang lain. Mencari pengkhotbah yang bisa memuaskan dirinya, meski khotbahnya cuma memotivasi tanpa pengajaran. Saudara bisa lihat di TikTok, banyak sekali pendeta-pendeta yang mengencourage orang, atau membakar semangat orang di dalam kekristenan. Tetapi ketika orang ditanya, nggak bisa jawab, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak mau mempelajari hal-hal yang dianggapnya baru. Saya membuat YouTube dengan judul Ternyata Yesus Menikah. Itu saja ada orang yang menghujat saya, ini pendeta enggak ngerti firman. Kapan Yesus menikah? Saya bilang, Mbak, kalau belum nonton, jangan komentar. Komentar tapi enggak nonton. Padahal apa yang saya sampaikan di situ, saya menyanggah kalau Yesua itu menikah. Dan ini merupakan pemutar balikan firman. Tetapi justru orang menganggap saya menyetujui kalau Yesua itu menikah. Kenapa? Karena tidak nonton YouTube-nya, tetapi sudah menghakimi. Dan ini yang terjadi. Maka ketika pertama kali saya harus meninggalkan gereja lama, kan saya disidang juga di Bandungan. Saya bilang bagaimana, mereka bilang bagaimana Pak Yakub? Masih tetap mau sesuai dengan ADART kami atau Pak Yakub tidak lagi menyebut nama Allah, maka pintu sinode terbuka. Saya bilang, Anda tidak fair, Anda tidak tahu apa yang saya ajarkan, tetapi Anda sudah menghakimi saya. Bagaimana kalau saya memberikan pengertian terlebih dahulu, nanti saudara bisa menghakimi saya. Jawabnya apa? Wah, enggak ada waktu Pak Yakub.
Padahal saya diundang dalam acara sidang majelis daerah untuk menghadiri karena saya akan disidang. Pertama mereka melakukan acara daftar sesuai dengan agenda mereka. Setelah terakhir malam hari baru saya diberi kesempatan, suruh 5 menit berpikir. Saya bilang Anda ini bukan pemimpin rohani yang benar, karena Anda tidak melakukan kebenaran. Anda mengejat saya tanpa tahu apa yang saya ajarkan. Jadi pintu sinode tidak perlu terbuka lebar pun saya yang akan keluar sendiri. Saudara-saudara, tetapi supaya mempermalukan saya maka dibuatlah surat pemecatan. Saya bangga dipecat, bukan karena saya berbuat dosa, tetapi karena saya mengajarkan kebenaran. Jadi sekarang ini jangan sampai ketika saudara ditanya, pokoknya Yeshua itu juru selamat dan dia adalah Yahweh, tidak bisa juga. Karena itu saya membuat YouTube berkali-kali sanggahan-sanggahan. Tujuannya apa? Untuk supaya saudara ngerti firman. Sehingga ketika ada orang bertanya, saudara mampu menjawabnya. Tetapi ternyata orang-orang dari agama seberang yang justru banyak sekali yang menonton YouTube saya. Dan ada yang mengatakan, Pak, agama saya ini, tapi saya menyetujui apa yang Bapak ajarkan. Loh, coba saudara-saudara. Sementara orang Kristen sendiri tidak nonton tapi menghakimi. Nah ini sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Karena pelayanan sudah berubah menjadi pekerjaan. Kita melihat bagaimana orang melayani berorientasinya kepada hal-hal yang bersifat materi. Kalau ada orang kaya mau keluar, diupayakan supaya jangan keluar. Tetapi ketika orang miskin keluar, terserah mau keluar juga enggak masalah, enggak keluar juga tidak menghasilkan bagi gereja. Enggak bisa begitu, saudara-saudara. Di Jakarta ini ada pendeta yang kerjanya mendoakan orang, enggak punya jemaat, tapi kerjanya keluar masuk rumah sakit. Karena sudah menjadi semacam tradisi kalau mendoakan orang sakit di Jakarta bukan hanya terima kasih dengan anggutan kepala, tetapi juga mengeluarkan amplop. Tapi coba kalau amplopnya kosong, kira-kira ngamuk apa enggak? Pasti marah-marah, kurang ajar ngasih saya amplop kosong. Padahal mungkin sudah disiapkan tapi ngambilnya salah. Bisa saja, ya. Tetapi itulah yang terjadi sekarang. Ini sudah menjadi sebuah rahasia yang tidak rahasia lagi. Orang berbasis kepada pesanan, bukan firman atau suara roh. Saya kalau mau menyampaikan firman, saya berdoa, saudara-saudara. Tuhan, firman apa yang ingin engkau sampaikan kepada jemaatmu? Mereka adalah milikmu, mereka adalah biji matamu. Tegur mereka supaya hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tanpa saya menghakimi. Kalau saya melihat orang pernah bermasalah dengan saya, kemudian saya mukuli dari firman, itu sama saja dengan saya merugikan diri saya sendiri. Saya tidak mau itu, saudara-saudara. Tetapi sebagaimana dulu pada saat saya sebagai jemaat, ketika saya mau ke gereja, saya katakan, Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu untuk kehidupanku. Kalau saya salah, tegur dengan firman supaya hidup saya semakin benar di hadapan Tuhan. Kira-kira itu. Tapi sekarang banyak pendeta yang saya tanya tentang nama Tuhan saja, dia bilang apa? Benar Pak, itu memang benar. Tetapi bagaimana ya kita hidupkan dalam organisasi, jadi saya harus taat kepada organisasi. Nah kalau saya punya pikiran seperti itu, tidak akan pernah ada gereja ini. Saya kan harus tunduk kepada sinode. Betul, saya pun harus tunduk kepada sinode, tetapi kalau ada satu kekeliruan dan kita tidak berani menyampaikan, bagi saya lebih baik saya pensiun jadi pendeta daripada saya mendustai jemaat. Kalau saya mendustai jemaat, dosa jemaat saya yang menanggungnya. Dan itu mengerikan sekali.
Kemudian bentuk psikis yang lain bagaimana? Seperti di dalam kitab Yeremia 23 ayat yang ke-16, di sana berbunyi, beginilah Yahweh Sebaot berfirman, janganlah mendengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu, mereka membuatmu bodoh, mereka mengucapkan penglihatan dari hati mereka sendiri, bukan dari mulut Elohim. Kita yang menyampaikan kebenaran saja nubuatan, kalau kita kurang hati-hati bisa dipelintir. Tadi pagi Bulis dari Semarang tanya kepada saya, Pak, nubuatan bisa enggak salah? Nubuatannya bisa benar, tetapi dipelintir bisa menjadi salah. Itu yang pertama. Tapi ada juga nubuatan yang sengaja keluar dari mulut pendeta atau pemimpin rohani yang bukan betul-betul dari Tuhan. Tetapi ada juga yang berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan saja bisa dipelintir, apalagi yang tidak. Karena itu kitab suci di dalam Yeremia 23 ayat 16 tadi, dikatakan kita harus hati-hati dengan para nabi yang bernubuat, membuatmu bodoh. Saya sudah berjanji kepada diri saya, supaya ketika saya menyampaikan firman, saya ingin mendedikasikan kehidupan saya bagi jemaat, sehingga jemaat bisa ngerti kebenaran firman. Kalau tidak, buat apa saya menjadi gembala, saudara? Sama saja dengan gembala-gembala yang lain. Saya tidak mau begitu. Kemudian di dalam Yekeskel 13 ayat yang ke-2-3, di sana dikatakan, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel yang bernubuat, dan engkau harus mengatakan kepada mereka yang bernubuat menurut hatinya sendiri, dengarlah firman Yahweh, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, celakalah nabi-nabi yang bodoh yang berjalan mengikuti rohnya sendiri dan tidak melihat apapun. Karena sekarang ini banyak orang mengaku diri sebagai nabi akhir zaman. Sehingga tadi saya cerita kepada Bulis, sekarang ini apalagi di gereja aliran karismatik Pantekosta, kalau belum berbahasa lidah, belum bisa menubuatkan, dianggapnya rohaninya masih dangkal. Meskipun itu seorang pemimpin, sehingga dipaksakan seolah-olah Tuhan berbicara kepada saya, kamu begini, kamu begitu. Tetapi apakah itu benar dari Tuhan? Itu yang harus dipertanyakan. Dan kita melihat kalau seperti itu tindakan pelayanannya. Tadi saya sudah singgung sedikit, orang kaya jadi prioritas, cuek terhadap orang yang miskin, apalagi ketika tahu jemaatnya penuh dengan masalah, tidak peduli dengan permasalahannya. Money oriented, jadi berorientasinya ke uang. Jemaat jadi bagaikan aset perusahaan. Tidak berani mengajar kebenaran jika tidak sepaham dengan orang kaya yang duduk di depannya. Karena itu banyak pendeta tahu kebenaran tetapi dia tidak berani mengajarkan kebenaran. Takut orang kaya yang duduk di depannya tidak setuju. Sehingga kalau orang kaya itu tidak lagi ke gereja, berarti piringnya juga ikut pindah. Jadi orientasinya bukan lagi kepada penyampai firman, tetapi sudah menjadi pekerjaan. Mengikat orang kaya dengan diberi jabatan, supaya tidak pergi. Jemaat kita juga ada, saya tidak perlu sebutkan, ada yang di gereja lamanya itu punya peranan, karena cukup, cukup potensi, saudara. Ketika si suami datang ke tempat ini, si suami mengajak istrinya datang ke gereja, langsung pendetanya tahu istrinya langsung diberi jabatan di dalam gerejanya. Tetapi karena sang istri takut kepada suaminya dan memang tahu kebenaran gereja kita, akhirnya dia juga beribadah di tempat kita. Nah ini saudara-saudara ya. Kemudian mengundang orang kaya untuk khotbah. Walaupun tidak bisa khotbah, khotbahnya hanya mengencourage, membangkitkan semangat saja, tetapi sering diundang. Karena itu saya mengenal orang kaya yang
tidak berwawasan teologi, tetapi lebih sibuk pelayanannya daripada saya. Ini kan sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena kalau dia datang ke sebuah gereja, dia tidak menerima persembahan dari gereja tersebut, bahkan dia justru yang meninggalkan berkat. Makanya sering diundang. Kalau sering diundang berarti sering mendapatkan berkat. Nah, ini yang harus diperhatikan, saudara-saudara. Yang ketiga, siap ibadah online dengan gembala yang sudah dikenal dan mengerti ajarannya secara firman-Nya. Saya tidak melarang saudara belajar internet, silakan belajar. Tetapi ketika saudara mendapatkan ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saudara bisa mengklarifikasikannya kepada Pastor Simeon, kepada Ketua MK yang saudara kenal, supaya bisa diterangkan. Kalau mereka tidak tahu, pasti mereka tanya kepada saya. Dan kalau saya tidak bisa jawab, saya akan tanya kepada Tuhan sambil melihat buku-buku teologi para profesor. Sehingga saudara bisa mendapatkan kebenaran yang sejati. Ya, jadi jangan sembarangan, karena saya saja yang memberitakan nama Yahweh dari awal sampai nyawa saya jadi taruhannya, banyak dihujat, dan yang menghujat tidak lain adalah dari orang-orang yang sudah mengenal Yahweh, yang berorientasi kepada dirinya. Saya pernah diminta untuk membaptis seseorang, padahal orang itu sudah dibaptis. Saya katakan saya tidak mau. Kenapa? Karena nanti bisa jadi senjata. Jadi sekarang ini banyak trik-trik di dalam pelayanan, saudara-saudara, sangat mengerikan. Memang setia itu wajib, tetapi artinya siap susah bersama, hidup senang bersama. Tapi percayalah, kalau hati saya dibelah, maka yang keluar dari hati saya adalah saya mengasihi saudara sebagai biji mata Tuhan. Saudara itu sangat berharga di mata Tuhan. Apalagi saya, karena itu sering saya katakan lebih baik kita mengadakan komunikasi dengan baik, supaya ketika saudara mengalami pertanyaan ditanyakan kepada saya. Jangan tanya kepada gembala sidang yang lain, karena saudara tidak akan bertumbuh. Tadi pagi saya sampaikan, misalkan saudara menanam biji kacang, hari ini ditanam, besok pagi dibuka, dimasukkan lagi. Lusa dibuka lagi, dimasukkan lagi. Kira-kira kapan kacang itu akan bertumbuh, saudara-saudara? Tidak akan bertumbuh. Kenapa? Karena dilihat, dicabut, ditanam, dicabut, tidak akan bisa. Tetapi ketika tertanam di satu tempat, mereka akan berakar, dan akarnya akan membawa berkat sehingga bisa menimbulkan pertumbuhan, menghasilkan buah, dan buahnya pasti lebih banyak dari apa yang ditanam. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita. Saudara harus percaya bahwa saya tidak rela saudara mengalami kerugian, tidak mendapatkan berkat secara rohani. Karena itu ketika saya menyampaikan firman, saya benar-benar mempersiapkan dengan sungguh-sungguh supaya saudara hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ini saja firman yang saya sampaikan kepada saudara, kiranya menjadi berkat di dalam kehidupan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Baik yang kembali ke daerah Ambarawa maupun yang ke Salatiga, maupun yang ke tempat lain di luar kota Semarang dan sebagainya. Engkau kirim malaikat untuk menjaga, melindungi, tibakan di rumah dengan selamat. Apabila sesampainya di rumah kami akan beristirahat, izinkan malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami di sepanjang malam kami beristirahat, sehingga dijauhkan dari sakit penyakit, gangguan setan maupun orang jahat, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami.
Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano eleka wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.